Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima. Pada pelajaran yang kelima ini, kita akan mempelajari tentang susunan idhofah, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih adalah dua kata benda atau isim yang digabung menjadi satu dan memiliki makna yang baru. Dan contoh di bawah ini adalah Kitabu Muhammadin, di mana Kitabu itu dia kedudukannya sebagai mudhof, dan mudhof itu adalah harus isim nakirah, sedangkan Muhammadin adalah mudhof ilaih atau yang disandarkan, yang dimana mudhof ilaih ini harus berupa isim ma'rifah. Ketentuannya adalah mudhof dihilangkan tanwinnya dan alif lamnya, dan mudhof ilaih harus majrur atau berharokat kasroh. Yang ketiga, harokat pada mudhof bebas tergantung pada keadaannya. Selanjutnya, makna idhofah atau makna penyandaran yang pertama adalah bermakna dari atau min. Contohnya nasrullahi yang artinya pertolongan dari Allah. Yang kedua adalah bermakna di dalam atau fi. Contohnya ashabul jannati artinya penghuni di dalam surga. Yang ketiga bermakna milik atau li. Contohnya Kitabu Muhammadin, kitab milik Muhammad. Baik, kita lanjut ke pelajaran yang kelima, Darsul Khamis. Di sini ada percakapan antara Sa'id dan Yasir. Sa'id berkata, Al-Kitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Apakah ini buku milik Muhammad, wahai Yasir? Yasir menjawab, La, hada kitabu Hamidin. Bukan, ini buku milik Hamid. Said bertanya, Aina kitabu Muhammadin? Di mana buku milik Muhammad? Yasir menjawab, Wa ala maktabi hunaka. Dia ada di atas meja di sana. Said bertanya lagi, Aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulis Ammar? Yasir menjawab, Huwa ala maktabil mudarrisi. Dia ada di meja guru. Said bertanya lagi, Qalamu man hada ya Aliyu? Pena milik siapa ini wahai Ali? Ali menjawab, Hada qalamul mudarrisi. Ini milik guru. Said bertanya, Aina haqibatul mudarrisi? Di mana tas milik guru? Ali menjawab, Ia tahtal maktabi. Dia ada di bawah meja. Berikutnya, tamarin, latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Aina kitabu Muhammadin? Huwa alal maktabi. Di mana buku milik Muhammad? Dia ada di atas meja. Aina kitabu Ammarin? Di mana buku milik Ammar? Huwa ala maktabil mudarrisi. Dia ada di atas meja guru. Aina haqibatul mudarrisi? Di mana tas milik guru? Hiya tahtal maktabi. Dia ada di bawah meja. Berikutnya, adifil kalimatal ula ila tsaniyah. Sandarkanlah kata yang pertama kepada kata yang kedua. Di sini ada
kata kitabun dan Muhammadun. Di sini kita jadikan mudhof dan mudhof ilaih. Dan jadinya kitabu Muhammadin. Contoh yang kedua adalah maktabun al-mudarrisu. Jadi kita jadikan kedudukannya sebagai mudhof dan mudhof ilaih. Maktabul mudarrisi. Berikutnya qalamun hamidun. Jadi qalamu hamidin. Baitun abbasun. Baitu abbasin. Gurfatun aliyun. Gurfatu aliyin. Daftarun sa'idun. Daftaru sa'idin. Mindilun yasirun. Mindilu yasirin. Qamisun ammarun. Qamisu ammarin. Sarirun khalidun. Sariru khalidin. Miftahun al-baitu. Miftahul baiti. Dukkanun at-tajiru. Dukkanut tajiri. Baitun al-muhandisu. Baitul muhandisi. Ismun al-waladu. Ismul waladi. Kitabun Allahu. Kitabullahi. Bintun at-tabibu. Bintut tabibi. Miftahun as-sayyaratu. Miftahus sayyarati. Nah, berikutnya Iqra waktu ma'adhabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah dengan memberi harokat pada akhir kalimatnya. Babul madrasati. Pintu sekolah. Himarur rajuli. Keledai laki-laki. Baitu Hamidin. Rumah milik Hamid. Sayyaratul mudiri. Mobil milik kepala sekolah. Mindilu Ammarin. Sapu tangan milik Ammar. Ismu talibi. Nama siswa. Baitullahi. Rumah milik Allah. Fi kitabillahi. Dalam kitab Allah. Min baitil mudarrisi. Dari rumah milik guru. Ala maktabil mudiri. Di atas meja guru. Berikutnya Iqra. Aina baitul mudarrisi? Huwa ba'idun. Di mana rumah guru? Dia jauh. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Al-Ka'batu baitullahi. Ka'bah adalah rumah Allah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Kharajal mudarrisu min gurfatil mudiri. Guru itu keluar dari ruangan kepala sekolah. Hada baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Ini rumah Hamid dan itu rumah Khalid. Ibnu Ammarin talibun wabnu Yasirin tajirun. Anak Ammar adalah seorang siswa dan anak Yasir adalah seorang pedagang.
Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Rumah guru itu jauh dan rumah pedagang itu dekat. Hada miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Ini kunci mobil. Di mana kunci rumah? Man anta ya waladu? Siapa kamu wahai anak laki-laki? Ana ibnu Abbasin. Saya anak Abbas. Wabnu man huwa? Dan anak siapa ini? Anak siapa dia? Wa ibnu Khalidin. Dia anak Khalid. Aina masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinatil Munawwarati. Dia ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Anak perempuan Hamid ada di sekolah dan anak perempuan Muhammad ada di kampus. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalid. Nama guru itu Sa'id dan nama insinyur itu Khalid. Ammat talibi goniyun. Paman siswa itu kaya. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati muglakun. Pintu masjid itu terbuka dan pintu sekolah itu tertutup. Khala Hamidin faqirun. Paman Hamid adalah seorang yang fakir atau miskin. Sayyaratu Abbasin fisyari'i. Mobil milik Abbas ada di jalan. Berikutnya, Ibnu man anta? Anak siapa kamu? Ana ibnul mudarrisi. Saya anak guru. Ainal kalbu? Di mana anjing itu? Huwa tahta sayyarati. Dia ada di bawah mobil. Berikutnya, kawin jumalan mufidatan bimal'il faragi fima yali. Sempurnakan kalimat di bawah ini dengan mengisi tempat yang kosong. Titik-titik al-baiti muglakun. Babul baiti muglakun. Pintu rumah itu terkunci. Aina miftahus sayyarati? Di mana kunci mobil? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Baitut tabibi ba'idun. Rumah dokter itu jauh. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Khadijatu bintu Hamidin. Khadijah adalah anak perempuan Hamid. Ana ibnul mudarrisi. Saya anak guru. Qalamut talibi maksurun. Pena siswa itu patah. Babul baiti maftuhun. Pintu rumah itu terbuka. Kharajal mudarrisu min gurfatil mudiri. Guru itu keluar dari ruangan kepala sekolah. Sahihil tarkibatit taliyah. Benarkanlah susunan yang berikut ini. Al-qalamut talibi. Seharusnya qalamut talibi. Babus sayyaratu. Seharusnya
Babus sayyarati. Bintu Hamidun. Seharusnya bintu Hamidin. Ar-Rasulullahi. Seharusnya Rasulullahi. Ismul walada. Seharusnya ismul waladi. Ibnun al-mudarrisi. Seharusnya ibnul mudarrisi. Muhammadun ya Muhammadu. Ustadun ya Ustadu. Khalidun ya Khalidu. Waladun ya waladu. Di sini ada harfun nida, yaitu berarti wahai, ya atau yang berarti wahai. Di dalam pemakaian harfun nida ini atau kata panggil ini untuk isim yang mufrad atau dia tidak berbentuk mudhof dan mudhof ilaih, maka akhirannya dibaca dhammah. Tidak boleh dibaca dhammatain. Jadi bacanya Muhammadun, asalnya Muhammadun, begitu dimasuki harfun nida itu panggilan, jadi ya Muhammadu. Begitu juga Ustadun ya Ustadu. Berikutnya ikra waktu ma'adhabti awakhir kalimat. Bacalah dan tulislah dengan memberi harokat pada akhir kalimatnya. Ya Aliyu, ya Abbasu, Syekhun, ya Syekhu, ya Rajulu, Yasirun, ya Ammaru, Dukturun, ya Dukturu. Berikutnya iqra'il misal al-ati summa kawin as'ilatan mislahu musyiran ila suwaril taliyati. Jadi bacalah contoh berikut ini, kemudian dicocokkan dengan pertanyaan yang menunjukkan pada gambarnya. Contohnya, Kitabu man hada, buku milik siapa ini? Ini gambar pena. Jadi, qalamu man hada. Yang ini gambar baju. Qamisu man hada. Gambar rumah. Baitu man hada. Rumah siapa milik ini? Berikutnya ranjang. Sariru man hada. Ranjang siapa ini? Berikutnya ismun. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Nama anak laki-laki itu adalah Muhammad dan nama anak perempuan itu adalah Zainab. Ismul mudarrisi Hamidun wasmul mudiri. Nama guru itu Hamid. Siapa nama kepala sekolah? Ibnun, anak. Ibnu Khalidin fil madrasati wabnu Hamidin fil jami'ati. Anak Khalid ada di sekolah dan anak Hamid ada di kampus. Ibnul mudarrisi fil fasli. Aina ibnul mudiri? Aina ibnul mudiri? Anak guru itu ada di dalam kelas. Di mana anak kepala sekolah? Berikutnya iqra ma yali mura'iyan qawaida nutqi hamzatil wasli. Nah, bacalah berikut ini dengan jelas dengan meletakkan hamzah wasal. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wabnu Hamidin fil Hindi. Jadi di sini kalau dia hamzanya di awal kalimat, maka dia dibaca hamzanya. Sedangkan untuk contoh yang kedua ini, karena dia ada di tengah, kalau hamzah wasal itu ada di tengah, maka dia tidak dibaca hamzahnya.
Di sini ada contoh kharajabnu tabibi minal baiti. Yang ketiga, zahababnu zahababnu tajiri ila suqi. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Masmur rajuli ibnu man anta. Anabnul waziri. Al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Ar-rasulu, rasul. Al-ka'batu, ka'bah. Al-ismu, nama. Al-ibnu, anak. Al-ammu, paman dari ayah. Al-khalu, paman dari ibu. Al-haqibatu, tas. As-sayyaratu, mobil. Asyari'u, jalan. Muklakun, tertutup. Tahta, di bawah. Hunaka, di sana.